Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menyimak video pembelajaran kali ini. Alhamdulillah ya, di pembelajaran kimia kali ini kalian sudah kelas 12. Sebagai kelas 12 tentunya kalian sudah saatnya mulai memikirkan masa depan kalian, mulai mengarah gitu tujuan hidup kalian, apakah mau kerja, apakah mau kuliah. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang. Nah, sebelum itu kalian juga harus mempersiapkan diri untuk ujian. Caranya gimana? Ya belajar yang rajin biar ujiannya itu mudah. Karena kan ujiannya itu dari materi kelas 10 sampai kelas 12. Sedangkan materi kelas 12 ini kalian punya waktu belajar kayak gininya ini 1 semester. Kalau di semester 2-nya hanya beberapa kali pertemuan lah ya, karena sudah mulai ujian. Nah, untuk itu yang sering ngegame atau sering melakukan hal-hal yang kurang produktif gitu ya, agak ditinggal dulu ya, agak di stop dulu. Sekarang mah sok sing soleh, sing soleha, banyakin belajar ya. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja pembelajaran kimia pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Ini adalah bab pertama untuk kimia di kelas 12. Ada yang tahu sifat koligatif larutan itu apa? Ada yang udah baca mungkin ya, syukur kalau misalkan udah ada. Nah, diingatkan kembali bahwa sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat, tetapi bergantung pada konsentrasi larutannya. Terserah zatnya mau apa, dia tidak akan berpengaruh dengan sifat koligatif larutan. Tetapi berapa konsentrasi dari larutan itu, itulah yang berpengaruh dengan sifat koligatif larutan. Apakah sifat koligatif larutan ini ada dalam kehidupan atau hanya sebatas pelajaran kimia saja? Oh, tentu ada, dan ini sering sekali kita jumpai. Cuman ya nggak ngeh kalau itu tuh sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan itu ada apa aja? Nah, ada penurunan tekanan uap jenuh, ada kenaikan titik didih larutan, ada penurunan titik beku larutan, dan yang terakhir adalah tekanan osmotik larutan. Hal yang pertama kali akan kita bahas adalah konsentrasi larutan. Kenapa nggak langsung ke penurunan tekanan uap jenuh? Ya, karena konsentrasi larutan inilah yang mendasari dari sifat koligatif larutan. Makanya kita wajib menguasai dulu dasarnya ya. Apa itu konsentrasi larutan? Konsentrasi larutan adalah besaran yang menyatakan jumlah zat terlarut. Jadi berapa jumlah zat yang dilarutkan dalam larutan itu? Nah, itulah sifat konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan ini dapat dinyatakan dalam molaritas, molalitas, fraksi mol, dan kadar. Yang pertama molaritas, lambangnya M kapital, adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutannya. Kalau dalam 2 liter ya beda lagi, nanti kita bisa hitung. Bisa dicari dengan rumus M sama dengan N per P, di mana M adalah molaritas, N adalah jumlah mol terlarut atau mol, V adalah volume pelarut. Volumenya dalam liter. Kalau nemu di soal mililiter, wayahna konversi ke liter, jangan langsung dikaliin, nanti hasilnya tidak akan sama, ya kan? Kemudian yang kedua, molaritas itu juga dapat dicari dengan rumus lain. Nah, rumus lainnya itu bisa dilihat di slide ya. M sama dengan Rho dikali K dikali 10 dibagi massa molar. Rho adalah massa jenis larutan dalam
satuannya ya kilogram per liter. Udah tahu kan ya anak IPA 1 pasti jago nih fisikanya. Kemudian ada K, persen kadar zat terlarut. Ada ini 10-nya udah rumus dari sananya. Kemudian mm-nya itu massa molar atau AR atau mR dalam kilogram ya. Masih ingat kan cara ngitung AR, cara ngitung MR? Nah, cara ngitung MR atau air kita flashback lagi ya. Misalkan kalian punya air, rumus kimianya H2O. H2O nya 1. H itu berapa airnya? H itu 1, tapi karena ada 2 berarti 1 dikali 2 hasilnya 2. Kemudian O, berapa airnya? O itu airnya 16, karena ada 1 berarti ya udah 16 aja. Nah, ARH sebanyak 2 ditambah dengan ARO sebanyak 16. Jadi hasilnya adalah 18. Jadi MR dari H2O adalah 18. Oke, bisa kalian simak ya. Selanjutnya, kemolaran larutan dapat diubah dengan ditambahkan zat terlarut atau ditambahkan pelarut, sehingga berlaku rumus pengenceran M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2, di mana M1 adalah molaritas awal, V1 adalah volume awal, M2 adalah molaritas setelah pengenceran, V2 adalah volume larutan setelah pengenceran. Lanjut ke contohnya. Suatu larutan asam nitrat berkadar 94,5%, bermassa jenis 1,25 gram per mililiter. Hitunglah kemolaran larutan. Hitunglah jumlah air yang harus ditambah ke dalam 100 ml asam nitrat agar molaritasnya menjadi 3 molar. Nah, yang pertama, kita harus menghitung molaritasnya berdasarkan data yang ada pada soal ya. Di soal ini rho-nya udah diketahui sebanyak 1,25 gram per mililiter. Kemudian kadarnya 94,5. Nah, dikali 10 dibagi MR dari asam nitrat adalah 63. Setelah kita kali-kali kemudian dibagi, hasilnya menjadi 18,75 molar. Kalau nggak percaya, sok hitung sendiri. Lanjut ke soal yang B. Yang B itu ditanyakan berapa jumlah air yang harus ditambah. Berarti jumlah air yang harus ditambah. Berarti dia yang kita cari adalah V2. V setelah penambahan. V setelah penambahan lalu kita dikurangi dengan V awal ya, nanti di akhirnya kan seperti itu. Kita gunakan rumus yang pengenceran, yang M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Di sini V1-nya kita udah tahu ya 100. Kemudian M1-nya ini berdasarkan berdasarkan jawaban yang udah kita cari tadi ada 18,75. Sama dengan V2 yang akan kita cari, kemudian molaritas kedua adalah 3. Kita kali-kali bagi-bagi hasilnya menjadi 625 ml. Ini adalah V2-nya. Tapi di soal yang ditanyakan berapa jumlah air yang ditambahkan. Berarti kalau misalkan nyari air yang ditambahkan harus dikurangi V2 dikurangi V1 berapa? Yaitu 525, karena 625 dikurangi 100 hasilnya adalah 525 ml. Contoh yang kedua ini mirip sekali dengan contoh yang barusan. Kalian silahkan pelajari sendiri. Sudah ada di sini jawabannya. Hanya saja kalian harus rajin untuk mengotak-atiknya ya. Setelah molaritas, next ke molalitas. Molalitas ini lambangnya M. Apa itu molalitas? Apakah sama dengan molaritas? Mereka itu mirip tapi tidak sama. Ya, kalau molaritas tadi itu adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter. Nah, kalau molalitas ini dalam 1 kilogram pelarutnya. Bisa dicari dengan rumus M sama dengan N per P, di mana M adalah molalitas, N adalah jumlah mol terlarut,
Sedangkan P adalah massa pelarut, satuannya dalam kilogram. Nah, contohnya, kita punya 4 gram natrium hidroksida yang dilarutkan dalam 400 gram air. Tentukan molalitas larutan tersebut. Yang dicari molalitasnya ya. Nah, dari soal kita mengetahui bahwa massa dari NaOH adalah 4 gram. Nah, massa air 400 gram. Tapi kita kan belum tahu ya N-nya berapa. Nah, untuk mencari N itu bisa dicari dengan rumus massa per mR. Massa dari NaOH adalah 4 gram, sedangkan mR dari NaOH adalah 40. Bisa kan ya nyari AR-nya, tinggal cari AR NA berapa, ARO berapa, ARH berapa, itu tinggal ditambahkan jadilah 40. Nah, kita cari dulu N-nya yang pertama ya. 4 dibagi 40 sama dengan 0,1 mol. Jadi N-nya adalah 0,1 mol. Setelah ketahuan N, mari kita cari molalitasnya, yaitu dengan rumus N per P. P-nya itu tadi kan udah ada ya massa pelarutnya 400 gram. Tapi kan ini harus dalam kilogram. Jadi kita konversi dulu dari 400 gram ke kilogram menjadi 0,4. Sehingga M sama dengan 0,1 dibagi 0,4 hasilnya 0,25 molal. Bukan molar ya, molal. Oke, sampai situ udah paham kan ya? Udah gampang sih. Kemudian selanjutnya ada fraksi mol, lambangnya X. Fraksi mol adalah perbandingan jumlah mol zat X dengan total mol yang ada dalam larutan. Di sini ya, kalau kita cari fraksi mol untuk zat terlarut, makanya di atas itu yang di atasnya itu NT, di bawahnya NT ditambah NP. N itu jumlah mol ya. Kemudian kalau misalkan dicari fraksi mol untuk pelarutnya, tinggal XP sama dengan NP dibagi NT ditambah NP. Ingat, ketika XT ditambah XP hasilnya itu adalah 1. Di sini contoh soalnya ya. Sebanyak 7,1 gram natrium sulfat dengan MR 142 dimasukkan ke dalam 36 gram air. Hitunglah fraksi mol natrium sulfat, air Na+ dan SO4 2-. Kita cari dulu fraksi mol untuk Na2SO4. Di sini udah kita tahu ya, Na2SO4-nya itu NT-nya 0,05 ya, dengan cara mencarinya dari massa Na2SO4 dibagi molaritasnya ya, karena kita cari N-nya dulu, diperoleh 0,05. Kemudian karena dia dilarutkan dalam air, maka di bawahnya itu kita tambahkan mol Na2SO4 dan mol air. Mol air kan gampang ya, kalau air itu kan MR-nya 18 ya, tinggal 36 bagi 18 itu 2. Kemudian kita kalikan sehingga diperoleh hasil 0,024. Nah, untuk yang lain gimana? Sama caranya seperti itu ya. Ikutin saja cara-caranya. Kurang lebih seperti itu ya untuk fraksi mol. Selanjutnya, nah ada kadar zat terlarut atau persen. Kadar itu sering sekali kita temui dalam kemasan-kemasan, apakah itu makanan, minuman, padatan, atau kayak hal-hal kayak gitulah ya. Bisa dilihat geningan di sana, persennya itu ada massa dalam massa, ada volume dalam volume, ada massa dalam volume, ada volume dalam massa. Cara nyarinya gimana? Ya, ini adalah kelanjutan dari fraksi mol. Bisa ngikutin cara yang ada pada rumus ini ya. Nah, di sini juga ada contoh soalnya ya. Contoh soal yang ini kalian tinggal ngikutin aja rumusnya. Insya Allah nanti ketemu kalau kalian ngikutinnya benar ya. Mirip kayak yang tadi lah. Kemudian di dalam sifat koligatif larutan ini ada yang namanya diagram fase atau diagram PT. Kenapa dibilangnya diagram PT?
Nah, karena kan di sini di bagian vertikalnya itu P tekanan, bagian horizontalnya itu adalah T temperatur atau suhu. Jadi makanya disebut sebagai diagram fase atau diagram PT. Nah, diagram PT ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menunjukkan sifat koligatif larutan berupa penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku. Nah, di sini sudah ada keterangannya ya, AO itu apa, BO itu apa, CO apa, AO aksen apa ya. Ini bisa kalian lihat sendiri di sini. Ini kita lihat ya. Misalkan ini ya, AO kesetimbangan padat gas pelarut garis sublimasi. Nah, ini ya. AO di sini A dan O ya. Nah, ini dari padat kemudian dia menyublim jadi cair. Contohnya kapur barus. Nah, di sini kepencet ya, maafin. Nggak sengaja. Di sini lihat ya. Yang garis putus-putus ini dia adalah larutan, yang garis hitam ini adalah pelarutnya. Kemudian untuk yang BO kesetimbangan cair padat pelarut garis beku. B dengan O, yang B ini. Nah, ini B bukan yang aksennya ya. BO ini kesetimbangan garis bekunya. Jadi disinilah keseimbangan dia ketika dia dari padat ke cair. Nah, yang ini, yang merahnya ini kan setelah dia bentuknya larutan, keseimbangannya itu berubah ya, naik dan turun. Yang tadinya jadi BO jadi menjadi di BO aksen si ininya ya, si kesetimbangannya. Yang bisa kalian lihat sendiri ya di sini. Nah, kemudian ini ini adalah titik triplet. Titik triplet itu berarti titik di mana pertemuan antara ketiga fase itu. Kalau yang O aksennya ini adalah titik triple larutan. Nah, titik triple pelarut ini yang larutannya. Jadi lihat kan ya, kalau larutannya titik tripletnya berada di bawah ya, kalau yang pelarut ada di atasnya. Oke, selanjutnya kita mulai ke pembahasan satu persatu sifat koligatif larutan. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap adalah penurunan tekanan uap larut yang ditimbulkan oleh zat terlarut pada suhu konstan. Tekanan uap larutan adalah tekanan yang ditimbulkan uap jenuh larutan. Uap jenuh terbentuk dalam suatu ruangan jika ruangan dipenuhi uap air sampai terjadi kesetimbangan antara air dengan uap air, atau laju penguapan sama dengan laju pengembunan. Semakin besar tekanan uap, semakin mudah suatu larutan menguap membentuk uap jenuh. Kebayangkan semakin banyak tekanannya, penguapannya juga semakin mudah ya. Kemudian tekanan uap larutan didasarkan atas tekanan uap larut yang dipengaruhi oleh konsentrasi zat terlarut berbanding terbalik. Jadi ketika konsentrasinya tinggi, maka tekanan uap larutannya rendah, dan sebaliknya ya. Kemudian gaya tarik menarik antara partikel berbanding terbalik. Jadi kalau gaya tarik menariknya itu kuat, maka tekanan uapnya itu rendah, dan sebaliknya. Kemudian suhu dan energi kinetik molekul berbanding lurus. Berarti ketika suhu dan energi kinetiknya tinggi, maka tekanan uap larutannya juga tinggi juga. Tapi kalau misalkan suhu dan energi kinetik molekulnya rendah, berarti sama halnya tekanan uap larutan juga dia akan rendah. Selanjutnya ada yang disebut sebagai hukum Raoult. Nah, hukum Raoult ini menjelaskan bahwa praksimal pelarut mempengaruhi tekanan uap larutan. Dapat kita cari dengan rumus P larutan sama dengan XP dikali P0 atau tekanan uap murni, di mana
P larutan adalah tekanan uap larutan, satuannya mmHg atau atm. Kemudian XP maksimal pelarut. P0 adalah tekanan uap larut murni, satuannya mmHg atau atm. Nah, penurunan tekanan uap dapat dirumuskan dengan delta P sama dengan P0 dikurangi P, delta P sama dengan XT dikali P0. Ini tergantung dari soalnya ya. Di sini ada contoh soal lagi. Diketahui X etanol adalah 0,25, X inti praksimol ya. Jika pada suhu tersebut tekanan uap air adalah 80 mmHg, tentukan P dan delta P larutan. Berarti yang dicarinya adalah tekanan uapnya ya, dan penurunan tekanan uapnya. Jawab, praksimol etanol adalah 0,25. Praksi pelarut adalah 0,75. Dari mana taunya? Karena kan kalau XT ditambah XP itu hasilnya 1. Di sini udah ketahuan X etanolnya 0,25, berarti X pelarutnya otomatis 1 dikurangi 0,25, hasilnya 0,75. P sama dengan ini ya, 0,75 yang ini. Yang ini X pelarutnya dikali tekanan. Kan 80 mmHg ya, tinggal kaliin aja. Kemudian delta P-nya dicari dengan rumus XT dikali P0 atau P0 dikurangi P. P0 nya kan 80 ya. Tekanan uap air adalah 80 dari yang soal dikurangi 60 ini adalah P untuk larutannya. Jadi 80 dikurangi 60 sama dengan 20 mmHg. Selanjutnya, sifat koligatif yang berikutnya ada kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Titik didih adalah titik di mana air mendidih, sedangkan titik beku adalah titik di mana air mulai membeku. Titik didih terjadi pada saat tekanan uap larutan sama dengan tekanan udara luar. Jadi semakin rendah tekanan udara luar, maka semakin rendah titik didih, sehingga air lebih cepat mendidih di tempat tinggi daripada yang di tempat yang rendah gitu kan. Nah, ada perbedaan antara menguap dengan mendidih. Kalau menguap itu perubahan wujud air dari cair menjadi uap. Kalau mendidih itu naik dan pecahnya uap air ke permukaan. Kalau menguap terjadi di seluruh bagian air, kalau mendidih hanya di permukaannya saja. Sok gara perhatikan lamun keur masak air. Kemudian yang ketiga, menguap terjadi pada suhu berapapun. Sedangkan mendidih itu hanya pada titik didihnya saja. Oke. Air memiliki titik didih normal 100 derajat Celcius. Karena pada suhu tersebut tekanan uap air sama dengan 1 atm atau 760 mmHg. Nah, titik beku terjadi pada saat tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap padat. Titik beku tidak terlalu dipengaruhi oleh tekanan udara luar. Nah, air memiliki titik beku normal 0 derajat Celcius karena pada suhu tersebut tekanan uap air sama dengan tekanan uap es. Kenaikan titik didih atau delta B atau delta boil. Ingat ya, kalau titik didih itu delta B, kalau titik beku itu delta F. B-nya dari boil, F itu dari freeze atau beku. Delta TB adalah selisih titik didih larutan dengan pelarutnya pada P konstan. P itu tekanan ya. Nah, untuk mencari delta TB bisa digunakan rumus delta TB sama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut, atau juga bisa dicari dengan rumus KB dikali M, di mana KB adalah tetapan kenaikan titik didih. Ini biasanya sudah ada ya di soal. Sedangkan M adalah molalitas larutan.
Kemudian untuk penurunan titik beku atau delta TF adalah selisih titik didih pelarut dengan larutannya pada P konstan. Dapat dirumuskan delta TF sama dengan TF P dikurangi TF L atau larutan ya. Dan delta TF juga bisa dicari dengan rumus KF dikali M. Jangan sampai tertukar ya. Kalau di TB itu kan L dikurangi P, kalau di TF itu P dikurangi L. Langsung saja ke contoh soal. Contoh soal yang bawah dulu ya. Ketemu yang ini juga boleh sih. Oke, yang atas saja contoh soalnya ya. Suatu larutan non-elektrolit mendidih pada suhu 100,2 derajat Celcius. Berarti TB-nya segitu ya. Tentukan titik beku. Jadi kita nyari delta TF-nya ya. Jika KF air sama dengan 1,8 derajat Celcius M dan KB air adalah 0,5 derajat Celcius per molal. Jawab, delta TB-nya itu kan tadi kita udah tahu TB-nya 100,2 derajat Celcius. Nah, kalau delta TB-nya berapa? Delta TB berarti TB larutan dikurangi TB pelarut. Berarti 102 dikurangi 100,2 dikurangi 100, hasilnya 0,2 derajat Celcius. Nah, untuk menghitung KF selain menggunakan rumus delta TF sama dengan TF dikurangi TFL, bisa juga dengan cara delta TF dikali KF dikali M. Nah, sama juga si TB bisa dicari dengan rumus KB dikali M. Otomatis kan kita sekarang cari dulu molalnya berapa. Nah, karena si KB-nya udah ketahuan dan delta TB-nya udah ketahuan, makanya kita cari molalnya dengan mengotak-atik rumus yang ini. Kalau udah ketahuan delta TB sama KB-nya, berarti untuk mencari M bisa dicari dengan mengotak-atiknya ya, sehingga diperoleh molal 0,4 molal. Kemudian setelah ketahuan molalitasnya, kita bisa mencari delta TF. Delta TF-nya kita cari dengan rumus KF dikali M, yaitu 1,8 dikali 0,4 hasilnya 0,72. Nah, jangan senang sampai situ ya, karena kan yang ditanyakan tentukan titik beku larutan. Hari ini kita barunya nemunya sampai delta TF ya. Nah, untuk mencari TF ya kita tinggal lakukan dengan cara mencarinya dengan rumus titik beku dikurangi delta TF. Berarti 0 dikurangi 0,72 hasilnya min 0,072. Jadi inilah hasil dari TF-nya. Nah, bagaimana contoh soal yang ini yang mencari TB? Ya, tinggal kalian baca soalnya, ikutin petunjuknya seperti yang ini, mirip yang kayak yang tadi. Nah, nanti ketahuan hasilnya. Coba ya di rumah ngotak-atik, udah tersedia jawabannya, tinggal itu mah kalian belajar ngotak-atik, disamain jawabannya. Oke. Kemudian sifat koligatif larutan yang terakhir ada tekanan osmotik larutan. Nah, apa itu osmosis? Osmosis adalah perpindahan air dari pelarut murni ke larutannya melalui membran semipermeabel. Nah, osmosis ini menghasilkan dua buah sistem yang sama konsentrasinya, yaitu isotonik. Contohnya itu kayak minuman ya, ada minuman isotonik, terus ada infusan, kayak gitulah ya. Nah, tekanan osmotik adalah tekanan hidrostatik yang mempertahankan kesetimbangan osmotik larutan dengan pelarut murninya agar osmosis terhenti. Tekanan osmotik larutan dapat dirumuskan dengan Pi dikali V sama dengan N kali R kali T, atau Pi sama dengan M R T, di mana V adalah tekanan osmotik larutan, terus V gini ya.
itu volume, kemudian N adalah jumlah mol, R adalah tetapan gas, T adalah temperatur atau suhu. T-nya itu dalam Kelvin ya. Lalu bagaimana contoh soalnya ini ya? Contoh soalnya seperti ini. Contoh tekanan osmotik darah, contohnya ya, tekanan osmotik darah manusia pada 36 derajat Celcius adalah 7,725 atm. Berapa gram glukosa, MR-nya udah diketahui, diperlukan untuk membuat 820 ml larutan glukosa yang isotonik dengan darah. Nah, ini ya biasanya orang-orang farmasi nih ngitung-ngitung kayak ginian. Siapa tahu kan kalian di sini ada yang cita-citanya jadi apoteker gitu ya. Nah, harus menguasai hitung-hitungan seperti ini minimal. Nah, kita lanjut ya. Pi darah itu harus isotonik dengan V glukosa. Berarti kalau isotonik itu V darah dengan V glukosanya itu harus sama ya. Berarti kita cari dengan ini ya. N karena di sininya dari soal ini kita udah menemuin clue ya. Di antaranya adalah tekanan osmotik yang darahnya itu 7,725, kemudian ini dikali 0,82 kan ppn RT ya. Kemudian R-nya itu 0,82, sama juga di bawah ya, tinggal kita masukin. T-nya ini yang 309 ini Kelvin ya, tinggal 36 itu ditambah 373 ya. Kalau dikonversi dari Celcius ke Kelvin, tinggal dikalikan, bagikan, hasilnya diperolehlah mol 0,25 mol. Jadi M glukosa sama dengan 0,2,5 kali 180, karena kan yang ditanyakan itu berapa gram glukosanya yang diperlukan. Nah, tinggal kita kalikan saja N dikali MR-nya, hasilnya 45 gram. Oke, nanti di otak-atik sendiri, nanti ibu kasih contoh soal lainnya, nanti difotokan insya Allah. Kemudian osmosis itu ada osmosis balik. Osmosis balik adalah perpindahan pelarut dalam larutan ke pelarut murninya yang dibatasi membran semi-permeable. Osmosis balik terjadi jika pada permukaan larutan diberi tekanan yang melebihi tekanan osmotik. Ya, jadi salah satunya dikasih tekanan sehingga terjadi osmosis balik. Contoh peristiwa osmosis itu pada ini loh, pada akar kayak gitu. Ini untuk sifat koligatif larut tentu perhitungannya seperti itu. Nah, lalu apa hubungannya dengan sifat koligatif larutan non elektrolit dengan elektrolit? Nah, kalau yang non elektrolit itu kan dia nggak ada ion, jadi rumusnya itu nggak usah pakai faktor Van Hoff. Sedangkan kalau yang elektrolit itu harus pakai faktor Van Hoff. Nah, faktor Van Hoff ini adalah nilai yang mempengaruhi konsentrasi larutan pada perhitungan sifat koligatif larutan. Faktor Van Hoff terdapat pada larutan elektrolit. Jadi nanti kalau misalkan kalian ngitung yang larutan elektrolit itu harus menyertakan faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff itu bisa dicari dengan rumus I sama dengan 1 ditambah N dikurangi 1 dikali alfa, di mana I adalah faktor Van Hoff, 1 itu udah satuannya dari sananya, kemudian N adalah jumlah ion, kemudian min satunya dari sana, A-nya itu derajat ionisasi. Nah, faktor Van Hoff mempengaruhi jumlah mol zat terlarut dalam perhitungan sifat koligatif. Rumus sifat koligatif untuk larutan elektrolit tunggal ini ya. Jadi kalau misalkan tadi yang fraksi mol itu cuma P larutan sama dengan NP per NP ditambah NT. Nah, kalau di sekarang harus pakai kali I kalau yang di elektrolit. Kalau larutannya non elektrolit mah nggak usah gitu. Gitu ya. Sebenarnya gampang sih, kayak gitu aja. Untuk yang sifat koligatif larutan yang elektrolit dan non elektrolit itu bedanya, kalau yang di non elektrolit kita
kita nggak usah kaliin dengan faktor Van Hoff. Kalau untuk yang sifat koligatif larutan elektrolit ya kita kaliin dengan faktor Van Hoff. Dan di soal juga suka dikasih tahu kayak tadi gini kan, larutan non elektrolit. Atau kalau kalian nggak tahu mah, kalau larutan yang elektrolit itu ya yang mengandung ion-ion gini kayak NaCl gitu kan. Kalau misal yang pokoknya yang lebih singkat lah si larutannya kayak HNO3 gitu kan. Nah, kalau kalau yang kayak glukosa gitu-gitu kan itu gula ya, itu bukan larutan elektrolit kayak gitu. Ini tinggal tinggal dibaca-baca cara perhitungannya si contoh soalnya. Sebetulnya sama kan, cuma bedanya hanya di faktor Van Hoff-nya saja untuk yang elektrolit. Nah, selanjutnya penerapan sifat koligatif larutan itu apa aja di dalam kehidupan. Yang pertama, campuran pendingin. Nah, campuran pendingin dibuat dengan menambahkan garam-garam ke dalam es sehingga es mencair namun suhu campuran turun. Kemudian cairan anti beku. Cairan anti beku akan menurunkan titik beku dan mencegah pembekuan. Cairan anti beku yang baik adalah larut dalam campuran pendinginnya, viskositas rendah, tidak korosif dan daya antar panas yang baik. Kemudian pencairan salju di jalan dilakukan dengan menaburkan garam dapur atau urea ke salju agar titik bekunya turun. Kemudian membuat cairan fisiologis kayak infus gitu kan yang tekanan osmotik. Kemudian desalinasi air laut dilakukan berdasarkan prinsip osmosis balik dan memberi tekanan pada permukaan air laut sehingga terkumpul air murni. Jadi kalau misalkan kalian nih udah kesusahan air bersih terus yang ada air laut, bisa nih kalian melakukan metode desalinasi air laut. Mungkin untuk sifat koligatif larutan itu ya intinya. Kalau untuk lebih pahamnya kalian bisa baca lagi si slide ini ataupun kalian bisa mencari sumber lain di YouTube yang lebih relevan ya. Pokoknya jangan pernah merasa terbatas dengan pembelajaran online ini ya, karena sejatinya kalian bisa belajar dari manapun, apalagi sekarang nih ya, bisa dari YouTube, bisa dari buku. Pokoknya supaya ilmu kalian nambah ya kalian juga harus pintar-pintar nyari tambahan belajar kayak gitu ya. Baik, terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Jaga kesehatan, jaga kondisi badan, jaga mood, jaga imun, jaga iman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.